Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Evi, Himatu Zahroh, dan Zulia Arianda Sofiana. Kami akan mempresentasikan macam-macam akuntansi dan jurnal penyesuaian. Yang akan kami bahas adalah 1. Pengertian akuntansi, 2. Macam-macam akuntansi, 3. Pemakai informasi akuntansi, 4. Penyesuaian. Penyesuaian apa? Ini. Yang akan kami bahas adalah 1. Pengertian akuntansi, 2. Macam-macam akuntansi, 3. Pemakai informasi akuntansi, dan 4. Jurnal penyesuaian. Pengertian akuntansi yang akan saya sampaikan. Secara umum, akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang diharapkan bermanfaat dalam mengambil keputusan ekonomi. Macam-macam akuntansi yang akan apa? Selanjutnya, macam-macam akuntansi yang akan disampaikan oleh Zulia Arianda. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam akuntansi. Macam akuntansi ada 12. Yang pertama, akuntansi keuangan atau general accounting. Akuntansi keuangan adalah akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan dan penyajian laporan keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan yang disajikan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pihak-pihak berkepentingan, baik internal maupun eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen adalah akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan manajemen perusahaan di mana informasi yang dihasilkan berupa informasi kuantitatif dan kualitatif. Informasi kuantitatif adalah informasi keuangan seperti laporan keuangan, sedangkan informasi kualitatif adalah informasi bukan keuangan seperti perencanaan, program kerja, dan sebagainya. Yang ketiga, yakni akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan adalah akuntansi yang berkaitan dengan kegiatan operasional dan data keuangan lembaga perbankan yang dilakukan secara sistematis untuk memberikan informasi bagi pihak-pihak berkepentingan dengan perbankan baik eksternal maupun internal. Yang keempat, yakni akuntansi pemeriksaan atau auditing. Akuntansi pemeriksaan adalah akuntansi yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan atas transaksi dan laporan keuangan secara bebas dan menyeluruh. Arti bebas di sini ialah pemeriksaan laporan keuangan tersebut untuk mengetahui tingkat kejujuran dan validitas dari laporan keuangan yang telah disusun oleh suatu entitas usaha. Yang kelima, yakni akuntansi pajak atau tax accounting. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berhubungan dengan perhitungan perpajakan. Akuntansi pajak digunakan untuk menetapkan besar pajak terutang perusahaan. Jadi, fungsi dari akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang kemudian digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang berisi tentang perhitungan pajak perusahaan. Lanjut yang keenam, yaitu akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya adalah akuntansi yang berhubungan dengan pengelolaan biaya perusahaan, baik biaya yang sudah terjadi maupun biaya yang masih akan terjadi. Akuntansi biaya ini berfungsi sebagai perencanaan dan pengawasan, serta pengendalian biaya-biaya pada kegiatan operasional perusahaan. Lanjut, yang ketujuh yakni akuntansi anggaran atau budgetary accounting.
Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan keuangan atau anggaran perusahaan dalam suatu periode tertentu di masa datang dan melakukan perbandingan atas anggaran atau rencana yang telah ditetapkan dengan kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedelapan, yakni akuntansi internasional atau international accounting. Akuntansi internasional adalah akuntansi yang berhubungan dengan perdagangan internasional atau lintas negara. Penerapan akuntansi internasional ini dengan melakukan pembandingan prinsip-prinsip akuntansi antar negara dan melakukan harmonisasi atas standar akuntansi di dunia. Yang kesembilan, yakni akuntansi pendidikan atau educational accounting. Akuntansi pendidikan adalah akuntansi yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Akuntansi baik tenaga pengajar ataupun dosen akuntansi yang mengajarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi maupun siswa-siswa yang mempelajari akuntansi. Yang ke-10, yakni akuntansi pemerintah atau governmental accounting. Akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang berkaitan dengan aktivitas pemerintahan suatu negara. Akuntansi ini termasuk dalam akuntansi untuk lembaga non-profit atau yang tidak mengambil keuntungan. Artinya, akuntansi pemerintah termasuk jenis akuntansi yang mempunyai tujuan umum untuk mensejahterakan rakyat suatu negara. Yang ke-11, yakni akuntansi sosial atau social accounting. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang menangani proses komunikasi atas dampak sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi suatu entitas usaha untuk kepentingan masyarakat tertentu dan masyarakat luas. Akuntansi sosial digunakan dalam program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility perusahaan. Akuntansi ini disebut juga dengan akuntansi pertanggungjawaban. Contoh, akuntansi sosial yaitu pemberian beasiswa kepada masyarakat. Dan yang terakhir, yakni sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan bagian khusus dari akuntansi. Sistem ini merupakan bidang akuntansi yang membuat skema perencanaan dan penerapan prosedur untuk dapat mengolah transaksi keuangan menjadi sebuah informasi keuangan. Sistem ini sangat penting karena kelancaran dan kesuksesan dari proses akuntansi tergantung pada sistem informasi akuntansi yang baik, jelas, dan terperinci. Sekian, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan Aku kecepatan ngomong. Aku cepetan ngomong. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri selanjutnya, yaitu tentang pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi itu ada 7, yaitu 1. Investor. Investor ya Allah. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi itu ada 7. Salah satunya investor. Investor menanamkan modal. Penasehat dan pemegang saham membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasinya, serta untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. 2. Karyawan. Karyawan membutuhkan informasi keuangan mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan dan untuk menilai kemampuan perusahaan. 3. Pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman membutuhkan informasi keuangan untuk memutuskan apakah pinjaman dan bunganya dapat dibayar pada jatuh tempo atau tidak. 4. Pemasok dan kreditur usaha lain. Informasi keuangan digunakan untuk memutuskan apakah jumlah terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. 5. Pelanggan. Informasi keuangan digunakan untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan. 6. Pemerintah. Informasi keuangan digunakan untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional.
7. Masyarakat. Informasi keuangan digunakan untuk membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan. Materi selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian yang akan disampaikan oleh Nur Evi. Kemudian di sini tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Contoh jurnal penyesuaian. Di sini dicontohkan pada tanggal 31 Desember 2017 pada PT Abadi Sejahtera. Itu yang pertama, nilai saldo akun perlengkapan dalam neraca saldo berjumlah 1 juta pada posisi debit. Kemudian pada akhir periode sedang jumlah perlengkapan masih ada sebesar 400.000. Kedua, perusahaan masih mempunyai wesel tagih yang harus diterima sebesar 150.000. Yang ketiga, nilai saldo sewa yang diterima di muka menunjukkan jumlah sebesar 18 juta pada posisi kredit. Sewa berjangka waktu dari 1 April 2017 sampai dengan 1 April 2018. Kemudian yang keempat, upah dan gaji karyawan yang belum dibayarkan di bulan Desember 2017 sejumlah 2.400.000. Kemudian tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Kemudian contoh jurnal penyesuaian. Di situ ada contoh tanggal 31 Desember 2017 pada PT Abadi Sejahtera sebagai berikut. Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Langsung pembahasan jumlah jurnal penyesuaian PT Abadi Sejahtera pada tanggal 31 Desember. Beban perlengkapan. Pertama itu nilai saldo akun perlengkapan dalam neraca saldo berjumlah 1 juta pada posisi debit. Pada akhir periode jumlah perlengkapan masih ada sebesar 400.000. Berarti nanti masuknya beban perlengkapan dikurangi jumlah perlengkapan atau beban perlengkapan. 1 juta dikurangi 400.000 hasilnya 600.000. Ini nanti masuknya ke debit dan perlengkapannya masuknya ke kredit. Kemudian kedua, perusahaan masih mempunyai wesel tagih sebesar 150.000. Berarti masuknya piutang bunga dan pendapatan bunga. Piutang bunga masuknya ke debit dan pendapatan bunga masuknya ke kredit. Yang ketiga, nilai saldo sewa diterima di muka. 5. Bela ini. Di sini tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Kemudian contoh jurnal penyesuaian. Di situ sudah dijelaskan tanggal 31 Desember 2017 pada PT Abadi Sejahtera ada sebagai berikut. Poin pertama, nilai saldo. Kemudian poin kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, dan kedelapan. Bisa dilihat rinciannya. Kemudian jurnal penyesuaiannya. Masuknya caranya. Ini pertama nilai saldo akun perlengkapan dalam neraca saldo. Soalnya yang pertama kan nilai saldo akun perlengkapan dalam neraca saldo berjumlah 1 juta pada posisi debit. Pada akhir periode jumlah perlengkapan masih ada sebesar 400.000. Nanti perlengkapan 1 juta dikurangi 400.000. Berarti nanti ada beban perlengkapan 600.000, perlengkapan 600.000. Kemudian kedua
Contoh soalnya, perusahaan masih mempunyai wesel tagih sebesar 150.000. Masuknya piutang bunga 150.000, pendapatan bunga 150.000. Yang ketiga, nilai saldo sewa. Yang ketiga, upah gaji karyawan yang belum dibayar, berarti beban gaji 240.000 dan utang gaji 240.000. Karena di soal itu perusahaan itu belum membayar gaji karyawan sebesar 240.000. Yang keempat, saldo sewa diterima di muka 13.500.000. Nanti sewa diterima di muka dan pendapatan sewa. Kemudian yang kelima, beban asuransi. Beban asuransi dibayar di muka sejumlah 2.400.000. itu masuk posisi debit, tetapi membayar tanggal 1 Mei 2017 sampai 1 Mei 2018 itu jadinya beban asuransi 1.600.000 dan asuransi dibayar di muka 1.600.000. Kemudian 5% dari nilai jumlah piutang dagang sebesar 50 juta. Hasilnya nanti 2.500.000, maksudnya beban kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang. Yang ke-7, penggunaan peralatan toko menyebabkan penyusutan. Penyusutan peralatan toko sebesar 4 juta, maksudnya nanti ke beban penyusutan peralatan dan akun penyusutan peralatan. Yang ke-8, nilai persediaan barang dagang yang tercatat pada awal periode adalah sebesar 15 juta. Itu nanti maksudnya ke laba atau rugi, kemudian dan persediaan barang dagang. Laba atau rugi itu debitnya 15 juta dan persediaan barang masuknya kredit 15 juta. Kemudian persediaan barang dagang di akhir periode yang tersisa gudang adalah 20 juta. Berarti persediaan barang dagang maksudnya debit itu ke 20 juta dan laba rugi maksudnya ke kredit 20 juta. Hasilnya 57.590.000. Itu nanti hasilnya akan balance. Terima kasih. Semoga penjelasan dari kelompok 5 bermanfaat. Apabila dari kelompok 5 ada kesalahan atau tutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.